Salam sejahtera Bapak dan Ibu Widya Iswara dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Martaningrum, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Kementerian Luar Negeri. Saya berasal dari Jabatan Fungsional Penata Kanslerai yang pada hari ini akan memaparkan mengenai aku, unit kerjaku, dan upaya untuk mewujudkan smart governance. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya merupakan bagian dari keluarga Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, yang merupakan salah satu kementerian yang pertama kali dibentuk di Republik Indonesia, tepatnya 2 hari setelah kemerdekaan, yaitu 19 Agustus 1945. Kemlu memiliki tugas untuk bertanggung jawab menyelenggarakan hubungan luar negeri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Oleh karena sifat tugas Kemlu adalah menjaga hubungan baik dengan luar negeri maupun memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, Kemlu memiliki 131 kantor perwakilan di seluruh dunia. Visi Kemlu adalah terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat. Sedangkan misi Kemlu adalah memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerjasama internasional untuk memajukan kepentingan nasional, memantapkan peran Kemlu sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif pemangku kepentingan nasional, dan yang terakhir adalah mewujudkan kapasitas Kemlu dan perwakilan RI yang mumpuni. Dengan berkantor pusat di Pejambon, Jakarta, serta 131 kantor perwakilan di seluruh dunia, Kemlu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa satuan kerja dan unit kerja. Peraturan mengenai struktur organisasi Kemlu saat ini diatur dalam Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Saat ini terdapat 13 susunan organisasi yang terdapat pada Kemlu, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satuan kerja di mana saya bertugas, yaitu Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal terdiri atas Biro Dukungan Strategis Pimpinan, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, dan Biro Umum. Sejak bulan Juni 2022, saya ditugaskan pada Biro Keuangan Kemlu. Biro Keuangan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengordinasikan kebijakan pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran, verifikasi anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi Biro Keuangan terbagi atas 7 fungsi, yang sehubungan dengan pertanggungjawaban keuangan Setjen, penerimaan negara bukan pajak, penyelesaian beban pusat untuk perwakilan RI, penelaahan data, akuntansi serta pelaporan, dan pengelolaan anggaran serta administrasi perbendaharaan. Lalu, Biro Keuangan itu sendiri terdiri atas bagian pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran, verifikasi anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, perbendaharaan, dan yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Saat ini saya ditempatkan pada bagian pelaksanaan anggaran yang terbagi atas 3 bagian, yaitu penyiapan anggaran, PNBP dan penyelesaian beban pusat untuk perwakilan, dan yang ketiga adalah gaji dan tunjangan. Saya ditempatkan pada subbab gaji dan tunjangan untuk melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pencairan pembayaran serta pertanggungjawaban belanja. Standar pelayanan yang harus dicapai adalah melaksanakan pembayaran kesejahteraan pegawai dalam bentuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, dan uang makan lembur dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan hak yang seharusnya diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tugas dan standar pelayanan yang harus dicapai, peran saya sebagai ASN adalah melakukan pengembangan diri menuju Smart ASN. Smart ASN adalah ASN yang mampu memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, penguasaan IT, dan bahasa asing. Untuk mewujudkan Smart ASN tersebut, saya berharap saya mampu untuk konsisten belajar mengoperasikan tugas dan fungsi yang ada pada subbab gaji dan tunjangan melalui penguasaan IT agar dapat memudahkan tugas dan fungsi yang ada. Selain itu juga, saya mampu berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pegawai yang bertanya terkait dengan hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan sebagai wujud dari Smart ASN yang bersikap hospitality. Terakhir, mengikuti segala bentuk diklat, pelatihan, dan seminar untuk memperkuat kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai penata kanslerai, terutama dalam bagian pelaksanaan anggaran sebagai wujud implementasi Smart ASN yang profesional, berwawasan global, dan memiliki integritas. Untuk terciptanya Smart ASN dalam hal pemanfaatan teknologi di pekerjaan saya sebagai PNS,
Tugas saya adalah menggunakan sistem terintegrasi dalam hal membuat rincian gaji dan tunjangan, yaitu melalui aplikasi GPP dan Sakti. Yang kedua, menerapkan pekerjaan secara paperless, artinya pekerjaan maupun pengarsipan telah diupayakan melalui perangkat elektronik seperti Google Drive yang dapat diakses terbatas. Yang ketiga, saya juga memberikan perincian gaji atau slip gaji kepada karyawan sebagai bentuk dari integritas saya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dan perkataan. Terima kasih.